Assalamualaikum, apa kabar semua? Piye kabare? Kumaha damang? Ni hao. Kita jumpa lagi di Shogi English Grammar, pertemuan yang ke-22 pada hari Rabu 24 November 2021 ya. Dan topik kita pada hari ini adalah gerunds ya. Gerunds. Apa itu gerunds ya? Gerunds secara umum adalah kata benda ya yang dibentuk dari kata kerja ya. Berbentuk ing begitu ya, seperti continuous gitu ya. Nah, jadi ada definisi ya yang menyebutkan ya gerunds ya adalah ya any ya a various ya non-finite ya non-finite verbs ya. Jadi semua bentuk kata kerja yang non-finite sifatnya ya. Nah, yang berfungsi ya function ya as noun. Nah, berfungsi sebagai kata benda ya. Nah, jadi sifatnya non-finite. Non-finite itu apa? Non-finite itu artinya tidak dipengaruhi oleh tenses ya atau person atau orangnya ya atau person, tidak dipengaruhi itu ya, dan fungsinya sebagai kata benda. Nah, jadi nanti bentuknya ya adalah verb ing ya, verb ing bentuknya ya, tapi berfungsi sebagai noun gitu ya. Nah, kata benda gitu. Nah, kalau kita mungkin pernah dengar ada kalimat misalkan I don't like smoking begitu ya. Nah, smokingnya di situ termasuk gerund begitu ya. Nah, misalkan kita tuliskan di sini ya. Misalkan kalau tadi ada kalimat ya, contohnya ya, I don't like smoking misalkan ya. Nah, smoking di sini ya fungsinya sebagai benda ya. Mengapa? Ya, kita lihat ya. Karena smoking di sini bisa saja diganti dengan I don't like cigarette gitu ya. Saya tidak suka rokok gitu ya. I don't like cigarette atau I don't like apple atau apa saja ya. Nah, di sini karena fungsinya adalah benda ya. Tapi bentuknya adalah verb ing begitu ya. Verb ing. Nah, ini ada beberapa kata like ya bisa diikuti ing ya. Tapi juga like bisa diikuti to smoke juga bisa ya. Nah, ini di sini namanya sifatnya sebagai objek begitu ya. I don't like smoking gitu ya. Sebagai objek. Atau misalkan contoh yang lain ya. Dia nggak suka menyanyi misalkan ya. She ya doesn't like ya singing misalkan. Nah, ini juga termasuk gerund ya. Kenapa? Bisa aja di sini singingnya diganti dengan misalkan coffee. Dia nggak suka kopi, gitu ya. She doesn't like coffee. Nah, jadi ini sebagai benda, ya. Tapi menggunakan bentuk ing, namanya gerund. Ya, ini fungsinya sebagai objek kalau di belakang kalimat. Nah, kalau di depan, misalkan, ya, misalnya rokok membuat apa? Tidak baik untuk kesehatan, ya. Smoking, ya kan, is bad, misalkan, ya. For our health ya, untuk kesehatan kita. Health ya. Nah, atau smoking makes ya kan our health ya worse, membuat kesehatan kita menjadi semakin buruk. Ya kan? Atau smoking can cause ya dapat menyebabkan penyakit paru-paru. Smoking can cause ya lung cancer, kanker paru-paru misalkan. Nah, di sini fungsinya ya sebagai subjek gitu ya. Sebagai subjek karena di depan ya. Nah, dan ini bisa aja diganti dengan cigarette misalkan ya. Cigarette ya is bad for our health. Cigarette can cause lung cancer. Cigarette makes our health worse. Atau apapun itu yang jelek-jelek. Misalnya drug is bad gitu ya. Jadi di depan fungsinya sebagai subjek begitu ya. Nah, contoh yang lain misalkan hunting misalkan ya, memburu apa misalkan ya, elephants ya. Misalnya melanggar hukum. Ya, elephants ya violates gitu ya, violates the law gitu ya, melanggar hukum misalkan. Nah, ini juga sebagai gerund ya. Nah, atau misalkan contoh yang lain, brushing teeth is very important gitu ya. Nah, jadi yang depan sebagai subjek begitu ya. Yang pertama tadi sebagai objek. Nah, kemudian gerund ini bisa juga ya contoh yang lain ya diikuti setelah preposition ya, after
preposition, kata depan ya. Kata depan itu seperti apa? Ada at, in, on gitu ya. Ada for, ada about, ya kan? Ada of, begitu ya. Kemudian ada without, ya kan? Dan sebagainya ya. Nah, contoh yang lain, contohnya misalkan ya, responsible for gitu ya. Karena ada for ya, bertanggung jawab. Misalkan dia bertanggung jawab ya kan, he is responsible ya. Misalkan for, nah ini diikuti gerund berarti ya. Misalkan finishing misalkan ya, for finishing misalkan the job, pekerjaan itu. Nah, jadi bisa saja di sini langsung ya. Jadi karena ini for adalah preposition kata depan, jadi diikuti gerund ya. Misalkan responsible for the job, responsible for the building. Jadi bisa juga benda ya. Nah, contoh yang lain misalkan keen on, she is ya. She is keen ya, pandai ya. She is keen on misalkan misalkan singing ya, pandai menyanyi gitu ya. Atau contoh yang lain ya. Nah, kita lihat ke sini ya. Misalkan fond of ya, misalkan dia suka ya, he is fond of misalkan collecting gitu ya, collecting stamps, mengoleksi perangko. Nah, jadi karena ini preposition ya, of, makanya diikuti oleh gerund begitu ya. Atau give up misalkan ya, saya tidak menyerah misalkan ya, I don't want to give up bisa juga ya, I don't give up misalkan belajar, learning gitu ya, learning English misalkan. Jadi karena ini preposition ya, up-nya makanya diikuti gerund gitu ya. Misalkan afraid of standing there, takut berdiri di situ gitu ya. Atau think about doing apa gitu ya. Jadi yang ada kata depannya preposition ya. Ini tadi ya, itu diikuti gerund. Begitupun yang pasif, misalkan I'm thinking ya, saya berpikir ya, I'm thinking about atau of juga bisa ya. Misalkan pasif ya, untuk about being misalkan ya, untuk misalkan diberikan beasiswa ya, about being given scholarship gitu ya, scholarship misalkan. Nah, jadi karena ini adalah preposition ya, about, makanya diikuti oleh gerund. Ini pasif ya, kalau pasif makanya pakai ing dulu, being baru bentuk ketiga, seperti itu ya. Nah, kemudian ada beberapa kata kerja ya yang memang diikuti oleh gerund ya, certain verbs ya, termasuk yang seperti ya, ada avoid gitu ya, menghindari ya. Ada appreciate ya, appreciate menghargai ya. Kemudian ada mind ya, keberatan. Ada enjoy ya. Kemudian ada quit ya, quit keluar. Ada postpone, menunda, postpone ya. Atau can't help juga bisa. Can't help ini nggak kuat ya artinya ya. Nah, misalkan contohnya ya, menghindar misalkan ya. Misalkan she avoids ya, standing atau sitting ya, duduk di dekatnya, sitting there misalkan, di dekat dia misalkan. Jadi avoids itu diikuti gerund begitu ya. Begitupun yang lain, misalkan nggak kuat ketawa gitu ya, misalkan penontonnya nggak kuat ketawa gitu ya, karena ada lawak yang lucu gitu ya, lawakan yang lucu, can't help laughing gitu ya, ketawa. Nah, jadi karena can't help-nya diikuti gerund. Atau can't help the jokes kan gitu, bisa langsung benda ya. Atau quit smoking ya kan, berhenti merokok ya, quit ya, misalkan he quit smoking gitu ya, berhenti merokok. Karena quit termasuk yang diikuti ing begitu ya. Enjoy singing misalkan ya kan, appreciate your coming. Nah, bisa juga ya, contohnya saya menghargai your coming ya, your coming gitu ya. Nah, jadi untuk personal pronoun yang seperti ini, your ya, itu juga diikuti ing ya. Nah, jadi untuk pronoun seperti ini ya, possessive ya, possessive pronoun ya. Misalkan thank you for your coming kan begitu ya. Atau my coming, kedatangan saya gitu. Nah, itu juga bisa ya. Kemudian ada beberapa kata yang perkecualian ya. Nah, perkecualian ini saya tulis di sini ya, karena ya, perkecualian itu ya, exception ya, exception. Nah, ini ada to-nya tapi diikuti gerund. Misalkan object to ya, keberatan ya. Atau look forward to ya, look forward to ya. Nah, ini diikuti gerund. Misalkan keberatan untuk object to
ya. She objects to misalkan standing there gitu ya, atau mengerjakan tugas itu, doing the job gitu ya. Atau look forward to ya. Misalkan I'm looking forward to having an interview, menunggu untuk mendapatkan interview atau wawancara, an interview. Jadi interview. Meskipun di sini ada to ya. Meskipun ada to tapi diikuti oleh gerund ing, ya kan? Karena ini perkecualian. Begitu, ya. Nah, juga ada beberapa kata yang tertentu yang diikuti gerund ya. Misalkan kata worth ya. Bernilai atau layak ya. Misalkan buku itu tidak layak untuk dibaca, misalnya the book is not worth reading. Nah, jadi setelah worth juga diikuti gerund. Ya. Kemudian ada kata busy juga ya. Misalkan dia sibuk mengerjakan tugas itu. She is busy doing the task atau apa gitu ya. Jadi setelah busy itu juga diikuti gerund begitu ya. So, kita akan jumpa di pertemuan berikutnya ya. Thank you, matur suwun hatur nuhun sakalangkong horas.